Rasa malu tercabutlah dari kaum muslimin, sehingga mereka melakukan perbuatan asusila, bukan lagi merasa malu, bahkan merasa bangga. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tengok di YouTube, orang tak malu menceritakan aib keluarganya, tak malu menceritakan macam-macam lah Pak. Terpikir oleh kita, kok enggak takut mereka ya suatu saat nanti. Nah, ketika kita memahami fenomena itu, kita kaitkan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu tentang akhir zaman, berarti satu fase dari kehidupan manusia sudah berlaku, sudah tampak satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barakah ini, insyaallah taala kita melanjutkan tema tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman yang dimaksud ialah hal-hal yang berlaku di dunia ini sebelum kedatangan Isa Al-Masih, Imam Mahdi, Dajjal, terbit matahari dari barat dan seterusnya. Kiamat kapan terjadi tidak ada manusia yang tahu. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat dengan pasti. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang tanda-tanda. Kalau tanda-tanda berarti hal-hal yang terjadi sebelum terjadinya peristiwa besar. Nah, tanda-tanda ini disebut dengan al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil, atau dengan bahasa lain akhir zaman. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman sangat banyak. Para ulama menyebutnya dengan hadis-hadis eskatologi, hadis-hadis tentang akhir zaman. Terakhir pembahasan kita yaitu tentang ketimpangan penegakan hukum. Jadi sesuatu yang akan berlaku nanti ataupun mungkin sedang berlaku adalah ketimpangan penegakan hukum. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang berjudul Al-Fitan atau misalnya Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil, maka kita dapati dalam satu riwayat, yaitu riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman, akan muncul, akan ada, akan wujud nanti di akhir zaman. Yang pertama, umara'u zalamatun. Umara artinya apa? Umara, pemimpin, para pemimpin zalama, zalim, para pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang zalim ini adalah para pemimpin yang tidak memperhatikan keadaan rakyatnya, memperhatikan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan yang berlaku. Yang penting bagi mereka adalah kekuasaan. Umara'u zalamatun. Zalama dari kata zulmun, kezaliman, kegelapan. Ittaqutiz zulumat wa zulumata yaumal qiyamah.
Takutlah kalian dengan kegelapan. Disebut gelap karena tak nampak mana yang jelas, mana yang terang, mana jalan, mana tidak jalan. Maka disebut kezaliman. Tidak terlihat olehnya ini benar, ini salah. Maka akan muncul nanti para pemimpin yang semacam ini. Yang kedua, wa wuzara'u fasaqatun. Wuzara' wazir. Terjemahannya adalah para menteri. Para menteri berarti pembantu. Pembantu daripada pemimpin tadi. Wuzara' bahasa Arabnya. Makanya kalau di Mesir atau di Arab itu wazaratul awqaf. Wazir berarti menteri wakaf, menteri ini. Bahasa Arabnya wuzara', bentuk jamak daripada wazir. Wazir biasanya kalau ada wakaf, ada nazir, ada wazir. Nah, istilah wazir ini adalah sebagai pembantu. Wuzara'u fasaqatun, para orang-orang yang fasik. Fasik ini apa pengertiannya Bapak Ibu? Fasik ini tidak keluar dari Islam. Dia tetap Islam, tetapi perbuatan-perbuatannya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Namanya fasik, orang fasik. Maka kalau orang fasik, seandainya dia jadi imam solat dalam kajian fikih, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan ke Dr. Mawardi, hukum mengangkat orang fasik menjadi imam itu tak boleh. Ini secara fikih. Bukan berarti dia tidak Islam, karena fasik itu artinya orang yang pelaku dosa kemudian diangkat menjadi imam. Kaitannya dengan solat. Nah, fasik di dalam kajian akhir zaman ini adalah para menteri yang mengurusi urusan rakyat tadi. Wa qudatun khawanatun. Sementara para qadi, nah qadi ini berarti yang berkaitan dengan penegak hukum. Penegak hukum yang memutuskan suatu perkara dan seterusnya adalah khawanatun, para pengkhianat. Maka itulah nanti yang akan terjadi. Terkumpullah Bapak Ibu perkara-perkara itu di satu mungkin kita menyebutnya instansi, satu tempat. Para pemimpin yang zalim, kemudian para menterinya dari kalangan orang-orang fasik, para qadinya, penegak hukumnya dari kalangan orang-orang yang pengkhianat, wa fuqaha'u, fuqaha ini faqih, terjemahnya adalah para ulama. Fa fuqaha'u kadzabatun, pendusta. Beberapa hari ini ada ustaz kita di Pekanbaru, namanya Ustaz Muhammad Ridwan Mei, yang membahas satu tema. Saya tengok banyak sekali flyernya, ulama su. Ada Bapak Ibu ikut? Ulama su. Ulama su itu kalau dalam kajian kita ini fuqaha'u kadzabatun, para alim ulamanya, tanda petik ya. Karena yang sebenarnya alim ulama itu tentu baik. Maka Imam Ghazali itu menyebutkan ulama rabbani, ulama yang betul-betul tegak di atas pendirian dan tak ikut. Nah, di samping itu ada istilah ulama Bani Israel. Di dalam Al-Quran itu ada ulamanya Bani Israel. Ulama itu a'immatu yahduna ilal jannah. Ada para a'immah, para imam-imam itu yang menunjukkan jalan ke surga. Wa a'immatun yahduna ilan nar. Ada yang menunjukkan kepada jalan neraka. Jadi memang sebenarnya baik, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Tetapi karena faktor tertentu, wallahu alam penyebabnya apa, sehingga yang baik tadi menjadi tidak baik. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW akan muncul nanti orang-orang yang disebut dengan ulama tetapi menggunakan keulamaannya di tempat yang salah. Dahulu pernah kita kisahkan seorang ulama yang pernah muncul di zaman Nabi Musa alaihi salam, namanya Bal'am. Bal'am ini adalah seorang ulama yang tersesat disebabkan pemimpin bangsa Kan'an yang terus menggoda, merayu dan membujuk untuk bisa bekerja sama. Terjadi dahulu. Bagaimana keadaannya akhir daripada kehidupan Bal'am ini? Famathaluhu kamasalil kalb. Perumpamaannya oleh Al-Quran adalah seperti seekor anjing.
In tahmil alaihi yalhaz au tatruhu yalhaz. Jika engkau tinggalkan dia, anjing itu tetap dia menjulurkan lidahnya. Jika engkau bawa dia, tetap saja menjulurkan lidahnya. Faman adraka minkum dzalika zaman. Siapa yang sampai di zaman itu, kata Rasulullah, fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala syurtiyan, maka hendaklah kalian jangan ikut-ikut. Artinya ketika orang berada di zaman itu, maka mesti menjaga dirinya. Nah, kita dahulu kita umpamakan Bapak Ibu, ketika sampai di zaman itu, orang yang berada di dalam kebenaran sekalipun, dia tak bisa menegakkan amar ma'ruf. Ingat ya Bapak Ibu ya. Seperti perumpamaannya, kita sedang membawa kendaraan. Lalu kemudian di situ ada truk besar, dari belakang motonglah bis besar sehingga mengambil jalan kita, jalan yang benar. Mau tak mau, akhirnya kita yang berada di jalan yang benar itu harus menyingkir. Makanya satu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata nada'u li'timar bil ma'ruf wa nahyi munkar. Kapan kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Kapan kita tidak bisa melakukannya itu? Artinya kalau kita tidak melakukannya, kita tak berdosa. Kapan kita tinggalkan? Apabila muncul yang semacam tadi, para umaroknya, para qadinya, para hakimnya, mereka sudah bekerja sama sehingga berat bagi orang-orang yang memegang kebenaran ketika itu. Maka orang-orang yang memegang kebenaran diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang yang memegang bara api. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia itu suatu masa, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang sabar, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabidi 'alal jamri, seperti seseorang yang memegang bara api. Ini maknanya Bapak Ibu berat. Makanya kehidupan di akhir zaman itu berat. Disebabkan fenomena ataupun keadaan-keadaan yang membuat keadaan berat seperti itu. Dalam riwayat yang lain, hadis dijelaskan dengan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, la taqumu sa'ah, tak akan terjadi kiamat. Maksudnya tanda-tanda kiamat kecil. Hatta yab'atsallahu umara'a kadzabatan, sehingga Allah kirim kepada suatu negeri para pemimpin yang pendusta. Kalau bahasa Inggrisnya para pemimpin yang panduto. Itu bahasa Inggris itu. Pendusta, Pak. Terang-terangan berdusta. Dan karena belum sampai mungkin ya. Karena ketika itu rasa malu sudah tidak ada, tercabut. Dari orang Islam itu tercabut rasa malu itu. Jadi walaupun dia berdusta, dia tak peduli karena sudah tercabut rasa malu. Saking parahnya tercabut rasa malu ketika itu. Nanti hadis berikutnya kita jelaskan. Seseorang yang melakukan perbuatan asusila, mereka tidak merasa malu. Contohnya, kalau zaman dulu ada perbuatan asusila, mereka masih bersembunyi-sembunyi, Pak, takut melakukan, takut ketahuan oleh yang lain, kena aib. Tapi nanti di akhir zaman, orang yang melakukan perbuatan asusila itu bukan takut, bahkan diekspos. Kebalikkan keadaannya. Seperti apa digambarkan oleh Nabi, mereka melakukannya seperti hewan-hewan yang melakukan di jalanan. Seperti itulah keadaan manusia nanti. Artinya perbuatan itu takkan hilang Bapak Ibu. Dari dulu sudah ada. Perbuatan tercela, perbuatan asusila, perbuatan fahisha itu sudah ada. Tapi dulu orang malu. Ingin tak tahu, ingin dia sendiri saja karena mungkin suatu saat dia bertobat. Tapi suatu saat disebarkan, bahkan diekspos. Hari ini kalau kita tengok mungkin di media, tanpa ada rasa malu. Begitu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Umara'u kadzabatan wa wuzara'u fajaratan, dan para menterinya bahasanya fajara. Fajara itu artinya para penjahat. Itu
Artinya, wa umana'u khawanatun. Orang-orang yang dianggap amanah itu adalah orang-orang yang penuh khianat. Wa qurra'an. Tadi disebut fuqaha. Fuqaha adalah ahli fikih. Ini qurra' para pembaca Al-Quran. Berarti orang yang paham Al-Quran. Wal qurra'a fasaqatan. Orang-orang yang fasik. Seperti apa gambaran nanti di akhir zaman? Orang membaca Al-Quran, tetapi nilai Al-Quran itu tidak muncul dari dalam dirinya. Memahami Al-Quran tidak muncul dari dalam dirinya nilai-nilai Al-Quran. Simatuhum simatur rohban. Ciri mereka itu persis seperti ciri orang-orang Yahudi dahulu. Para rahib Yahudi. Para rahib Yahudi seperti apa yang digambarkan Al-Quran? Al-Quran menggambarkan yuharrifunal kalima ammawadhi'i. Yuharrif mengganti-ganti, mentahrif, mengubah-ngubah hukum-hukum yang sudah Allah turunkan kepada Bani Israel. Hukum halal menjadi haram. Itu yang dilakukan dahulu oleh para rahib di zaman Nabi Musa dan sesudahnya. Nah, para ulamanya nanti di akhir zaman juga akan seperti itu. Akan mengubah hukum yang awalnya mungkin itu adalah hukum yang salah menjadi benar. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepentingan. Walaisa lahum raqabatun aw qala laisa lahum ra'batun. Tak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka. Berikutnya an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zamani suratatun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah wa fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Di akhir zaman akan ada para penegak hukum yang datang dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah. Berarti hadis ni banyak sekali Bapak Ibu, penguat dari satu hadis ke hadis yang lain. Fa iyyaka an takuna min bitanati, maka hati-hatilah agar engkau tidak menjadi kelompok mereka. Maksudnya adalah di situ kita diwanti-wanti oleh Rasulullah jangan sampai ikut. Kalau tak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan sampai kita ikut-ikutan. Maka agar tidak ikut-ikutan, bekalnya adalah ilmu pengetahuan. Baik. Yang berikutnya, tema berikutnya adalah tercabutnya sifat malu. Hilangnya sifat malu dalam diri manusia dan orang-orang Islam. An Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tak akan terjadi kiamat besar. Artinya akan datang tanda-tanda kiamat kecil, hatta yatasafadu fit tariqi tasafudal hamir. Qultu inna dzalika lakainun. Qala na'am la yakunanna. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasul bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum orang-orang melakukan perbuatan asusila di jalanan. Maksudnya jalan di terang-terangan, seperti perbuatan seekor keledai. Yang berlaku ketika itu, orang yang mengetahui tak mampu untuk berbuat, Bapak Ibu, tak bisa mencegah. Dia hanya ketika itu, dia hanya mengatakan, mengapa dia tidak melakukannya di tempat yang tersembunyi saja. Itulah cuma yang bisa dilakukan oleh orang beriman. Kalau dia tegakkan, ini analisa kita nih Bapak Ibu, kalau dia tegakkan, maka bisa jadi terkena pasal kebebasan berekspresi. Hari ini kalau kita tengok Bapak Ibu, enggak boleh kita melarang orang yang melakukan perbuatan semacam itu. Kenapa? Karena itu kebebasan ekspresi. Bisa enggak dibuatkan undang-undang yang semacam itu? Atau sudah ada undang-undangnya? Sudah ada undang-undangnya. Maka betapa berharapnya kita kalau ada pemimpin-pemimpin yang paham dengan agama sehingga membuat undang-undang untuk mengcounter daripada undang-undang yang akan
akan dibuat semacam ini, ataupun yang sudah sebut macam ini. Saya terakhir Bapak Ibu, ataukah Bapak Ibu juga pernah dapat ya, tapi ini kepastiannya tentu belum, bahwasanya materi agama, ini belum pasti, tapi saya sudah baca beritanya, materi agama di dalam pendidikan kita sudah mulai betul atau tidak tuh Bapak Ibu? Itu kan kita baru dengar beritanya, kita baca, aplikasinya kita belum tahu. Tapi itu sudah diwacanakan. Artinya apa yang berlaku hari ini, waktu itu saya ikut kajian Profesor Dr. Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Perang pemikiran terjadi hari ini. Misalnya perang pemikiran itu bahwasanya semua agama sama. Itu kan perang pemikiran. Tidak boleh mengatakan orang lain lebih beragama daripada kita. Semua sama-sama masuk surga. Sebenarnya Bapak Ibu, kata beliau, wacana ini atau pemikiran semacam ini sudah dimulai sejak tahun 70-an. Sudah dimulai dari dulu, Pak. Artinya air bah yang ada hari ini, kita akan menengoknya kerusakan moral hari ini, bukan bermakna hari ini baru mulai terjadi, tetapi sudah dimulai sejak 40-50 tahun yang lalu. Sekarang baru terasa. Ketika sekarang dibuat yang semacam itu, kita tak merasakan. Tetapi yang akan merasakan adalah generasi kita 3-4 dekade yang akan datang. Begitulah cara kerja daripada orang-orang Yahudi. Makanya dalam buku yang pernah kita sampaikan, judulnya Sistem Dajjal. Penulisnya Ahmad Thompson. Terjemahnya ada Bapak Ibu. Covernya, kulitnya saya punya tu warna merah. Sistem Dajjal. Jadi akan dibuatkan sistemnya semacam itu, sehingga orang-orang yang akan hidup, akan menjalankan kebijakan kala itu sudah berada di atas sistem dan tidak bisa mengelak. Nah, rasa malu tercabutlah dari kaum muslimin, sehingga mereka melakukan perbuatan asusila, bukan lagi merasa malu, bahkan merasa bangga. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tengok di YouTube, orang tak malu menceritakan aib keluarganya, tak malu menceritakan macam-macam lah Pak. Terpikir oleh kita, kok nggak takut mereka ya suatu saat nanti. Nah, ketika kita memahami fenomena itu, kita kaitkan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu tentang akhir zaman, berarti satu fase dari kehidupan manusia sudah berlaku, sudah tampak satu persatu. Sekali lagi kita katakan, mengkaji hadis akhir zaman bukan untuk membuat kita takut, bahkan membuat kita semakin beriman, semakin yakin dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya krisis ulama. Di ulama banyak, tapi yang betul-betul ulama, a'immatu yahduna il jannah, itu sedikit. An Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, kiamat tak akan terjadi hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi fayabqa fiha ajaja, sehingga Allah ambil orang-orang baik, para alim ulama yang baik dari muka bumi, sehingga yang tersisa fayabqa fiha ajaja, yang tersisa adalah ampas-ampasnya saja. Hari ini Bapak Ibu, orang melabeli ulama itu sangat mudah sekali. Kalau dulu Pak, dilabeli syekh itu, dilabeli buya itu, itu berat syaratnya Pak. Kalau kini nampak dia pandai ceramah, masuk TV, kau lah ulama, kau lah buya, syekh. Maka kadang ketika orang panggil dia syekh, kata, jangan, itu berat Pak memikul gelar itu. Orang dulu sebut buya itu, maka hari ini sikit-sikit buya. Maka kata kawan saya, bukan buya itu, kata dia, guya. Karena sikit aja goyah dia, makanya guyah. Nah, buya dulu itu macam mana? Kuat Pak. Kasih ini ditolaknya, beri ini ditolaknya.
Bapak Ibu pasti lebih fahamlah daripada saya. Tahun 97 ke bawah itu bagaimanalah keadaan Indonesia ini, berat sekali. Tapi para kiai, para buya yang teguh pada pendirian, mereka luar biasa sekali. Itulah. Tapi kemudian orang-orang semacam ini pun diambil oleh Allah. Fayabqa fiha ajaja la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Orang tersebut, kata Rasulullah, orang tersisa orang-orang yang hina yang sama sekali tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Kalau ulama dahulu, apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi? Imam Nawawi ini diminta oleh pemimpin ketika itu untuk memberi sebuah fatwa. Fatwa untuk mendukung, menyokong kekuasaannya. Lalu kemudian perintahkanlah orang-orang terdekatnya, panggil Nawawi, bawa ke sini untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Lalu kemudian enggak datang Imam Nawawi, Bapak Ibu. Kata raja ini, potong gajinya. Kata orang kanan, orang kepercayaannya, enggak punya gaji dia bayar raja. Copot jabatannya. Enggak punya jabatan dia, pun dicopot katanya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan dia, lepaskan, kata raja ini. Kata para menterinya itu, dia enggak punya apa-apa, wahai raja, dia punya kekuatan umat. Umat itulah yang dia punya ketika itu. Sehingga enggak takut dengan apa yang diwanti-wanti oleh pemimpinnya ketika itu. Itu ulamanya Bapak Ibu, dicabut orang-orang semacam itu. Sehingga nanti yang muncul di akhir zaman, ajajah. Ajajah itu bahasa kasarnya seperti tahu. Nah, sisa tahu itu apa namanya yang jadikan ampas itu? Kacang keledai, kacang kedelai pula ya. Nah, itu kan ampas dari ampas tahu ya Pak ya? Atau terbalik? Ya, jadi ampasnya itulah sisanya. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaron. Tak bisa menegakkan yang benar dan tak bisa mencegah yang mungkar. Maka harapan umat ketika itu, di sinilah seharusnya kita bisa berpegang. Rupanya tak mampu pula orang yang diharapkan itu untuk menyampaikan aspirasinya. Tentu bingung, yang di atas sudah bingung, tentu yang di bawah semakin bingung lagi. Tapi insya Allah saya tengok Bapak Ibu enggak bingung, insya Allah. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Nah, semestinya orang beriman itu kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian ada sebaik-baik umat yang mencegah daripada, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, wa tu'minuna billahi wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Itu sifat yang melekat pada orang-orang beriman. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Mirdas Al-Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhhabu as-salihun al-awwalu fal-awwalu. Orang-orang baik itu, orang-orang alim itu akan hilang sedikit demi sedikit. Hilang di sini ada dua makna. Hilang meninggal, hilang tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Penjara itu maknanya ada dua Bapak Ibu. Ada yang fisiknya di penjara, ada yang ilmunya di penjara. Kalau fisik di penjara Buya Hamka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluar tafsir begini, ilmunya luas. Banyak ulama semacam itu. Tapi ketika ada orang bebas, sesungguhnya dia terpenjara, terkekang. Yadhhabul awwalu fal awwalu. Sehingga ketika orang semacam ini tidak mampu juga berbuat, terhalang untuk menegakkan yang ma'ruf. Wa yabqa khufalatun ka khufalatis sa'ir au tamar la yubalihimullahu balatan. Yang tersisa adalah orang-orang yang kualitasnya seperti ampas gandum atau kurma, dan Allah tidak memperdulikan mereka. Allah tidak peduli dengan orang-orang yang semacam itu. Abu Abdullah mengatakan hufalah disebut juga dengan husa atau ampas atau dadak. Dadak
Yang sisa kalau menampi beras itu ada dedaknya. Itulah disebut dengan sisa tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam As-Sulami. Sayati 'alan nasi zaman. Ini tanda yang lain. Akan datang kepada manusia itu satu zaman. Himmatuhum butunuhum. Himmah itu yang dicari. Target hidupnya butunuhum, hanya untuk sekedar perut. Wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan yang dia dapatkan itu hanya sebatas harta benda. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Dan tujuan hidupnya hanya untuk mencari perempuan. Wa dinuhum darahimuhum. Agama mereka adalah dinar, uang. Ada 4 tanda ni, Pak. Akan datang kepada manusia, akan datang suatu zaman kepada manusia, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut. Artinya ini tak peduli dengan apapun. Dan kehormatan mereka tertuju untuk kekayaan semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, dan agama mereka ketika itu adalah harta, emas dan perak. Yang berlaku nanti di akhir zaman. Maka Rasul dalam hadis Muslim itu mencelah orang semacam ini. Ta'isa abadud dinar wa dirham wal qatifa wal hamisa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, celakalah budak dinar yang obsesi hidupnya tadi hanya untuk mencari harta benda, budak dirham dan budak khamisah, campuran-campuran daripada pakaian yang indah. Jika diberi ia akan rida, jika tidak diberi maka tidak akan rida. Artinya kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan dari 4 perkara tadi, maka dia baru rida dengan ketetapan Allah. Kalau Allah tidak berikan, maka dia murka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ajaran Islam akan tercabut satu persatu. Ajaran Islam itu solat, puasa, haji, zakat, sedekah, jihad. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam akan tercabut satu persatu. Amanah, keadilan. Yang pertama sekali kata Rasulullah, yang tercabut dari kehidupan orang Islam adalah keadilan. Itu yang pertama kali terangkat. Seperti apa tercabutnya ajaran Islam itu? Dari Ibnu Fairuz Ad-Dallami an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna al-islamu urwatan kama yunqadul hablu quwwatan. Akan tercabut ajaran Islam itu satu persatu dari kehidupan orang beriman, seperti terurainya tali yang kusut. Tali yang kusut terurai satu persatu, diambil satu persatu, diambil satu persatu. Nah, yang pertama kali, kullama inqadat urwatun, ketika satu ajaran ini tercabut, maka umat Islam akan berpegang ke ajaran yang lain. Ketika satu ajaran tercabut, maka dia akan berpegang dengan ajaran lain. Yang wa awwaluha naqadan, yang pertama sekali hilang ajaran Islam dari kehidupan orang beriman, orang Islam itu sendiri adalah al-hukmu. Al-hukmu apa artinya? Hukum. Hukum inilah yang tidak akan didapatkan yang pertama-tama. Hukum berkaitan dengan keadilan dalam segala hal. Itulah yang akan lenyap pertama kali, Bapak Ibu. Maka para ulama menjelaskan tentang ini, umat Islam dimanapun berada akan sulit mendapatkan keadilan. Meskipun apa istilah itu, syiar keadilan mesti ditegakkan. Hari ini di SD masih dibacakan, Bapak Ibu. Kebetulan rumah saya itu samping SD, setiap Senin itu apel tuh. Keadilan, mari kita menegakkan keadilan. Memang dibacakan, disampaikan, tetapi dalam fakta, dalam keadaan realita, keadilan itulah yang pertama sekali tercabut. Setelah itu akan tercabut yang lain. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir adalah solat. Apa maknanya? Silakan melakukan apa solat.
Silakan Bapak Ibu zikir lama-lama, silakan membangun masjid, silakan solat, silakan ini. Tapi bagian ini kami yang pegang. Dicabut satu persatu. Kalaulah solat ini sudah tak boleh lagi, maka disitulah mulainya diutus Imam Mahdi. Akan habis satu persatu nih Bapak Ibu ajaran-ajaran Islam ini. Tapi kapan ini terjadi? Wallahu alam. Bisa jadi itu sedang berlangsung. Karena kata para ulama, tanda-tanda kiamat kecil itu ada 3. Ada yang sudah berlalu seperti diutusnya Nabi Muhammad, itu tanda kiamat kecil. Ada yang sedang berlangsung, yaitu sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Nah, ini 3 keadaan ini. Yang sudah, seperti dalam satu riwayat, ketika bulan terbelah dan Nabi Muhammad diutus, itu sudah masuk tanda akhir zaman. Karena Nabi Muhammad kita itu Nabi akhir zaman. Sudah terjadi. Yang sedang berlangsung, yang kita bacakan tadi, atau yang sebelum ini sudah kita jelaskan. Dan yang akan terjadi, perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agama. Silakan solat, silakan ini. Tapi kalau pendidikan agama, jangan. Silakan Anda berpolitik, tapi dalam Islam tak boleh berpolitik. Jangan bawa politik ke masjid. Payah akhirnya orang kita Bapak Ibu. Tak mungkin pula dia di perjalanan itu berpolitik dia. Karena umat itu di situ berkumpulnya. Jangan bawa politik, jangan bawa agama ke kantor. Kantor urusan dunia. Agama urusan masjid. Urusan agama itu ketika lahir urusan agama, ketika menikah urusan agama, ketika meninggal urusan agama. Selain itu tak boleh urusan agama. Padahal Islam itu mengcover mulai orang itu bangun tidur sampai tidur kembali, di-cover oleh Islam. Mulai dia dalam kandungan umur 120 hari sudah di-cover oleh Islam sampai dalam kehidupan meninggalkan dunia ini. Lalu kemudian ada orang mengatakan jangan bawa ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan sosial. Inilah yang disebut dengan perang pemikiran, ajaran atau sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yarfa'u minan nasi al-amanah. Yang pertama sekali tercabut dari kehidupan orang beriman itu amanah. Wa akhiru ma yabqa as-salah, dan yang terakhir tercabut adalah solat. Artinya solat itu akan tetap kita lakukan, Pak. InsyaAllah akan terus bisa kita lakukan solat ini. Tapi yang lain sudah mulai berkurang. Wa rubba musallin la khaira fih. Betapa banyak orang yang solat tetapi sedikit sekali kebaikan yang dia dapatkan. Hanya pahala saja yang dia dapatkan solatnya. Tidak bisa mencegah amar ma'ruf dan nahi munkar dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengar dari Ustaz tentang hadis-hadis Nabi mengenai kondisi umat Islam di akhir zaman. Baik. Nah, tapi ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Islam itu akan berjaya kembali setiap 100 tahun sekali. Nah, para ulama di Asia Tenggara maupun ulama di Timur Tengah itu menghitung 100 tahun itu adalah jatuhnya kerajaan Turki Utsmani tahun 1924. Berarti kalau 100 tahun setelah 1924 jatuhnya itu 2024. Iya. Tanggapan Ustaz seperti apa? Terima kasih. Baik. Ya, ada hadisnya kama qila fima makna hadis Nabi, inna likulli mi'ati sanatin
dalam setiap 100 tahun akan muncul may yujaddidu dinahu. Akan muncul orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Memperbarui agama bukan memperbarui ajaran. Memperbarui di sini adalah ketika keadaan semakin sulit tadi, akan muncul orang-orang yang ingin membangkitkan semangat umat Islam. Dan dari dulu seperti itu. Apa kaitannya dengan akhir zaman? Akhir zaman tadi kita jelaskan keadaan hidup manusia itu sulit. Kalau kebangkitan memang terjadi. Dulu sebelum Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya artinya hidup, din artinya agama, menghidupkan agama. Karena kehidupan umat Islam ketika itu merosot terus sehingga mereka tak mau berperang, mereka takut menegakkan ini, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sehingga akhirnya Imam Al-Ghazali mendidiklah para generasi ini. Lahirlah di situ Nuruddin Az-Zanki, kemudian dan keluarganya. Terakhir lahirlah seorang panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. Setiap kali 100 tahun dihitung oleh para ulama Bapak Ibu. Kalau yang tadi disebutkan 1124 Masehi, maka kalau dihitung Hijriyahnya dah lewat tu Pak. Maka Nabi itu menghitungnya Masehi atau Hijriyah. Pasti Hijriyah, karena setiap kali 33 tahun tambah setahun. Berarti kalau 66 tahun tambah 2 tahun. Kalau memang hitungannya 1924 Masehi, berarti sudah lebih daripada 100 tahun. Berarti dah lewatnya hadis ini. Jadi apakah hadis itu bertentangan dengan hadis akhir zaman kita bacakan tadi? Tidak. Hadis itu menjelaskan orang semangat beragamanya akan meningkat. Semangat beragamanya, dia ingin menegakkan keadilan, tapi keadaan di lapangan berat bagi dia. Dia ingin mencari pemimpin yang alim, dapat sulit bagi dia. Dia ingin mencari para hakim, para ulama yang hebat mencetak generasi. Semangat itu pasti akan terus ada dalam kehidupan orang beriman. Tapi keadaan, tanda-tanda di akhir zaman itu menunjukkan kehidupan semakin sulit. Nah, nanti kan sampai kita pembahasan setelah tanda-tanda akhir zaman ini selesai kita bacakan lebih kurang 50 hadis sahih, akan terjadi nanti keadaan yang begitu berat selama 7 masa. Maka disitulah Imam Mahdi muncul untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau sampai di masa ini berarti sudah masuk fase yang disebut dengan Al-Qiyamatu Al-Kubra, tanda-tanda kiamat besar. Jadi begitu yang saya pahami tentang hadis tadi Bapak Ibu. Tidak bertentangan, ya. Artinya tidak bertentangan berarti pembaruan agama, ya, tetap pembaruan agama, semangat orang beragama semakin tinggi, tapi keadaan juga semakin berat. Munculnya hal-hal yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui tentang hadis setiap 100 tahun akan ada orang-orang yang ingin memperbarui semangat orang beriman dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun itu 1124 Bapak Ibu, kita tengok nanti. Ini sudah mau pertengahan nih. Pertengahan 2024. Tengok 2025 nanti. Keadaan semakin baik atau semakin tidak? Atau semakin buruk? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagian tanda-tanda yang Ustaz sampaikan itu ada yang sudah berlangsung lama, termasuk ulama-ulama pembohong itu. Baik. Nah, kalau dia berlangsung lama, apakah ini masih tanda? Kalau tanda itu kan tidak berapa lama gitu. Kalau lama, apakah masih tanda atau ini jadi kebiasaan jadi? Baik. Dan kemudian sebuah tanda ini berapa lama dikatakan dia tanda? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kiamat kecil dibagi oleh para ulama kepada 3. Ada yang sudah berlangsung
seperti diutusnya Nabi Muhammad, kemudian Fathu Konstantinopel, terbebasnya bait Konstantinopel, itu yang sudah berlalu. Dan ada yang sedang berlalu dan terus berlalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang belum terjadi. Itu yang saya baca di dalam buku-buku tentang hadis akhir zaman itu. Nah, yang sedang berlalu ini terus dia berlalu, berjalan. Nah, seperti kezaliman, dari dulu sudah ada Pak kezaliman itu. Misalnya seperti perbuatan asusila, dari dulu sudah ada. Tapi coba perhatikan, dulu di zaman Nabi ketika di Mekah, banyak perbuatan asusila yang terjadi. Karena orang-orang jahiliyah, diutus Nabi berubah. Makanya di sini kata Rasulullah, tuba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh ketika itu. Ajaran Islam datang di kota Mekah dianggap aneh karena membawa kebaikan. Maka nanti di akhir zaman, orang-orang yang membuat kebaikan lagi seperti dahulu dianggap pula seperti orang yang aneh. Wa tuba lil ghuraba. Aneh kok hari ini masih solat. Di kampus-kampus Pak Beni, di kampus keren di Indonesia ini, kalau sudah doktor itu nggak perlu solat lagi Pak. Itu kata Kiai Hasyim Muzadi, Allah yarham. Beliau ini berkeliling. Saya masih ada videonya. Suatu ketika dia pergi ke kampus terkenal di Indonesia ini, jadi kalau sudah profesor doktor itu nggak perlu solat lagi Pak. Yang solat itu yang S1, yang tak sekolah, yang bawah-bawahan. Kalau yang sudah keren itu nggak perlu lagi. Begitu mereka memandangnya. Jadi, nah tanda itu berlangsung. Kezaliman, kayak perbuatan asusila tadi, kemudian banyaknya pendusta. Tapi keadaannya semakin hari itu semakin berat. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Semakin nyata, semakin banyak. Sampai kapan tanda ini? Para ulama tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan tanda itu. Karena Rasul pun menyebutkan akan muncul begini, akan muncul begini. Apakah tanda itu 1, 2, 3? Tidak. Tanda itu banyak sekali. Jadi sampai di situ para ulama menjelaskan terkait tanda. Batas waktunya tidak ditentukan. Hanya 3 tadi itu Pak. Yang sudah berlalu, yang sedang dan terus berlalu, dan yang akan berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami. Dan kalau di sini kekeliruanlah kita menyebutnya. Kalau memastikan tanda itu adalah itu, ini fatal nih Pak. Misalnya nanti akan tandanya itu adalah apa contohnya? Misalnya 3 anggota kerajaan, itulah tandanya. Karena nanti mereka saling bunuh-bunuhan, contohnya begitu. Karena hadis itu memang anak raja. Tapi jangan sebut MBA, Muhammad bin Salman. Kalau nggak terjadi dia, akhirnya hadis ini bisa batal. Hadis mungkin batal? Nggak mungkin hadis batal. Berarti pemahaman yang batal. Ketika sesuatu kita pastikan pada tanda itu, kemudian nggak terjadi, orang hilang kepercayaan. Ketika orang hilang kepercayaan, 2 kemungkinan. Kalau tidak yang menyampaikan itu yang dicela, hadisnya yang dicela. Hadis tak mungkin dicela, karena hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam membahas akhir zaman ini, dari dulu para ulama, saya perhatikan dalam kitab-kitab itu tak pernah menyebutkan atau apalagi menunjuk tanggal, tahun, nama, tempat, tidak. Karena itu berisiko nantinya kalau tak terjadi, berarti hadis Nabi itu bohong tuh. Kalau tak terjadi berarti akhirnya banyaklah orang yang komen di dalam YouTube itu yang mencela hadis Nabi. Padahal Nabi wahyu yang disampaikannya, begitu Pak. Jadi 3 itu saja yang dijelaskan para ulama, yang telah berlalu dan yang sedang dan terus berlalu dan yang akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Ibu-ibu cukup? Baik, alhamdulillah. Berikutnya akan berlaku 4 tanda. Ini tanda lagi nih Pak.
Tanda akan berlaku nanti Islam itu hanya tinggal nama. Islam tinggal nama, tinggal tertulis di KTP, di KK, itulah bahasa kitanya. Kemudian Al-Quran itu hanya tinggal semacam tulisan. Wakaf banyak, Al-Quran banyak, tapi yang membacanya sudah mulai berkurang. Kemudian masjid tempat fitnah. Bayangkan Pak, masjid itu tempat fitnah. Ulama usarri man tahta adis samawati wal, yang bersumber daripada ulamanya. Masih berkaitan tadi. Yang membuat perpecahan itu adalah ulamanya sendiri. Nah, kira-kira gimana caranya? Bapak Ibu mungkin akan tengok nanti keadaan. Jadi perpecahan itu mulainya dari mana? Bukan dari luar, dari dalam masjid itu Pak. Jadi masjidnya itu jauh dari hidayah. Ya. Disebabkan ulamanya tadi kadzabatun. Banyak ulama yang pembohong, banyak ulama macam-macam lah. Makanya dalam kajian Ustaz Ridwan Mei itu bagus Pak. Judulnya ulama su. Ulama-ulama yang jahat. Berarti kan? Ada seperti itu. Masya Allah. Tujuan kita untuk mengaji supaya pemahaman ini utuh. Oh, ini begini maksudnya, ini begini maksudnya, sehingga nanti tidak terbentur satu hadis dengan hadis yang lain. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan dengan mengkaji hadis-hadis akhir zaman ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.